Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini. Renungan saat ini saya beri tema salib di Golgota. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 33. Injil Matius 27 ayat 33, saya baca firman Tuhan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, Golgota adalah bukit yang terletak di Yerusalem. Ya, jadi dekat Yerusalem maksudnya. Juga sering disebut Bukit Kalvari. Bagi orang Kristen, Bukit Golgota ini tidak asing lagi. Karena kita tahu bersama di sana telah terjadi peristiwa yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu tercatat di dalam Alkitab. Yang kita mau lihat di sini, ada apa di Golgota? Ada apa di Golgota? Dan jawabannya adalah salib. Iya, salib yang menyatakan kasih karunia. Salib yang menyatakan belas kasihan Allah bagi manusia. Kita lihat di Bukit Golgota. Sekalipun kita tidak ada di sana pada waktu peristiwa itu terjadi. Tetapi di sana Yesus tergantung di salib dengan tubuh yang hancur dan darah yang bercucuran. Itulah anak domba Allah yang menjadi korban penghapus dosa manusia. Di sana ada penebusan. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat kasih Allah yang besar akan dunia. Allah mengaruniakan anaknya Yesus tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota, dengan tubuh yang hancur, dengan darah yang bercucuran, berpakaian mahkota duri. Kenapa? Karena kasih yang besar. Supaya apa? Supaya manusia memperoleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Kasih Allah yang sudah menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal akibat dosa, dan wujud dari kasih Allah itu adalah salib di Bukit Golgota. Kita lihat lagi, ada apa di Golgota? Kalau tadi kita melihat di Golgota ada salib, ya. Sekarang kita lihat di Golgota ada pertobatan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-38, Injil Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kita lihat lagi di dalam Injil Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Injil Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat dari kedua Injil ini menulis tentang dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Dan Alkitab mencatat mereka adalah seorang penjahat. Mereka layak menerima itu karena mereka melakukan kejahatan yang besar. Berbeda dengan Yesus. Yesus ada di sana karena kehendak Bapa, supaya manusia diselamatkan.
Bukan karena dia melakukan kejahatan yang besar, bukan karena dia sudah melakukan dosa yang besar, tetapi dia dijadikan berdosa karena kehidupan kita. Dan kita lihat pertobatan ini terjadi kepada salah seorang penjahat yang tergantung bersama Yesus di Golgota. Dan pertobatan itu menghasilkan apa? Keselamatan. Karena kita lihat Yesus katakan hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kita lihat di Bukit Golgota ada kasih karunia. Di Bukit Golgota ada pertobatan. Bahkan di Bukit Golgota itu ada pengakuan dari seorang pemimpin pasukan. Ketika dia melihat satu peristiwa yang besar terjadi pada saat itu, dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa pelajaran penting salib di Bukit Golgota? Yang pertama kita lihat, jangan melupakan kasih karunia Allah. Kenapa? Golgota ini hanya sebuah tempat yang menjadi sejarah akan karya salib Tuhan Yesus. Namun bukan berarti kita harus melupakan peristiwa yang terjadi di mana ada salib di Bukit Golgota, karena di sana Yesus telah mati bagi kita. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hanya oleh kasih karunia kita tidak melakukan sesuatu dan kita diselamatkan. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh Tuhan, yang sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia Allah. Tetapi karena kasihnya yang besar, dia berikan itu dengan cuma-cuma. Karena dia mengasihi setiap kehidupan kita. Dan tentu sebagai umat Tuhan, ada sesuatu juga yang harus kita lakukan. Karena yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup di dalam pertobatan setiap hari. Tadi saya katakan kalau di Bukit Golgota itu ada kasih karunia, di Bukit Golgota itu terjadi pertobatan kepada salah seorang penjahat, ya. Yang berarti Tuhan mau, ya, kasih karunia yang Tuhan berikan cuma-cuma itu harus kita hargai. Dengan apa? Dengan ada pertobatan setiap hari, yang berarti kita hidup selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita menghargai kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah, kata firman Allah, dengan tindakan kita. Yang tentunya kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 juga dikatakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Ya, ingat firman Tuhan katakan supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia apa? Kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sampai kasih karunia itu sia-sia dalam kehidupan kita. Sebab firman Allah katakan kita harus mengerjakan kasih karunia itu, keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maka saya percaya, ya, jadi iman kita kepada Tuhan Yesus bahwa kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan kasih karunia dan pertobatan supaya kita menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang terjadi di atas Bukit Golgota, di mana di sana ada kasih karunia yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Di sana terjadi pertobatan, di mana Tuhan mau supaya kehidupan kami sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini, kami juga hidup di dalam pertobatan setiap hari dengan hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah, penuhilah hidup keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.